Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Ahmad Jarudin, guru di SD Said Islam Al-Farabi di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, sekaligus mahasiswa PPT Daljab Batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa masuk kembali. Untuk keberkahan pembelajaran kita, silahkan dipimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa masuk kembali seperti biasa. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya masuk absen dulu untuk pembelajaran hari ini. Kelas 6, kelas ini. Agnisha, Alisa Azmi, Az-Zahra, Tubing hadir, Dinda, Elmira, Fahima, Faiza, Haifa, Irwa, Jasmine Aprilia, Jasmine Kaila, Jasmine Ranima, Jihan, ya, ada juga Lilian, Bintang Zita, Maulida, Putri, wow, Naura Putri, Nafara, Kori Anindya, Raisa, Renata, Supi. Oh, ada semua. Alhamdulillah ada ya apa? Yang hadir alhamdulillah sudah datang dengan baik. Yang tidak hadir kita doakan yang sakit mudahan diangkat penyakitnya, yang keadaan izin mudah-mudahan dimudahkan izinnya. Baik. Hari ini kita masuk ke bab 7 tentang kehidupan ketika berhenti, atau bab subtemanya tentang beriman kepada hari akhir. Nah, tema hari ini kita beriman kepada hari akhir. Ya. Nah, nanti kita belajarnya metode PBL, ya, Project Based Learning. Nah, nanti ada yang tahu apa itu arti beriman? Nah, kalau beriman artinya percaya atau yakin. Nah, baik, sebelum melanjutkan pembelajaran selanjutnya, kita sama-sama berdiri menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan dimulai. Proklamasi sedia
7 beriman kepada hari akhir ya. Nah, modelnya adalah problem based learning. Tujuan pembelajarannya, nah, tujuan pembelajaran kita setelah kita mempelajari, menyaksikan video nanti ya, diharapkan mampu meyakini adanya hari akhir. Selanjutnya, meyakini, menjelaskan makna apa? Makna hari akhir dengan benar. Dan yang ketiga, menjelaskan tanda-tanda kiamat dengan benar ya, menjelaskan macam-macam hari akhir. Nah, pertanyaannya untuk hari ini ya. Pertanyaannya, ada yang tahu hari akhir itu apa? Ya, hari akhir atau hari kiamat. Di mana seluruh alam semesta ini akan hancur. Pertanyaan kedua. Ya. Beriman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang keberapa? Ya, beriman rukun iman yang ke-5. Ya, jangan sampai salah ya. Ini bisa menjelaskan menghafal salah satu surat dalam Al-Quran tentang peristiwa hari akhir. Ini ada di dalam Quran surat Al-Qari'ah. Ya, baik. Hari akhir adalah gimana seluruh alam semesta ini akan hancur tanpa terkecuali. Ya, tidak ada yang bisa nunggu nanti hari akhir, nggak ada. Dan yang tahu hari akhir adalah Allah. Ya, yang tahu hanya Allah. Malaikat juga tidak tahu, apalagi manusia. Tapi tanda-tandanya sudah banyak. Ya. Hari akhir juga disebut hari kiamat. Ketika malaikat coba, ada yang tahu? Israfil meniup sangkakala trompet pertama, seluruh alam semesta ini akan hancur. Ya, tidak seperti yang ada di film. Ketika kiamat dia bisa selamat. Ya, dan orang akan sibuk menyelamatkan diri sendiri tanpa terkecuali. Dia akan sibuk dengan dirinya sendiri. Gak bisa ngajak keluarganya, gak bisa ngajak saudaranya. Dia akan sibuk dengan dirinya sendiri. Karena apa? Orang lari konsentrasi dalam ada kebingungan. Ya, jadi seluruh alam semesta ini akan hancur. Ya, yang di daratan, yang di lautan tumpah ke daratan, yang dari alam semesta saling bertabrakan. Jadi akan hancur, tidak tersisa. Nanti yang ada di hari akhir adalah dibangkitkan kembali di alam barzah atau alam kubur. Nanti kita berkumpul di padang. Tanda-tanda hari akhir, ya banyak. Nah, yang pertama adalah kiamat. Adanya kiamat sugro. Nah, tanda apa hari akhir dibagi menjadi dua? Ya, ada kiamat sugro dan ada kiamat. Kiamat sugro namanya atau kiamat kecil. Ini terjadi ketika bencana alam. Nah, yang sekarang sering di media sosial itu banyak sekali bencana alam. Kenapa? Ya, hasil dari ulah manusia sendiri. Contohnya apa, Nego? Banjir. Kenapa bisa banjir? Buang sampah kali semakin menyempit, ya, semakin dangkal, akhirnya ada air tidak tertampung, jadinya banjir. Karena manusia sendiri buang sampah sembarangan. Selain banjir, ada lagi apa? Gempa. Apa lagi? Longsor. Ada lagi tsunami, betul. Nah, kebakaran, ya. Dan ada juga tanda-tanda hari akhir tentang itu ketika nasihat yang paling bagus itu adalah kematian. Kematian seseorang itu nasihat terbaik buat diri kita. Ya. Dan tanda-tanda kiamat besar adalah munculnya Dajjal, matahari terbit di sebelah barat. Ya,
turunnya Imam Mahdi, ya turunnya Nabi Isa, ada hewan melata namanya hewan dabah yang bisa berbicara. Nah, jadi nanti ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Yang kita rasakan sekarang setiap hari, ya itu waktu seminggu itu terasa cepat. Kenapa? Itu sebagian tanda-tanda hari akhir. Ya, kalau zaman Bapak ketika istirahat itu bisa main jauh. Ya, meskipun cuma sebentar, waktunya sama, tapi kayaknya jangkanya panjang. Ya, kalau sekarang kita sekolah di sini, tak tanpa terasa sudah sore hari. Dan tiba-tiba udah 1 minggu. Itu sih tanda-tanda hari akhir juga. Jadi waktu terasa cepat. Ya. Baik, untuk ininya kita lanjut ke video pembelajaran tentang hari akhir ya. Anda teliti gambar ini. Tahukah kamu, setiap yang hidup pasti akan mati. Tidak ada yang abadi selain Allah. Akan datang waktunya, semua yang ada di alam semesta hancur dan kehidupan di dunia berakhir. Tidak ada satupun yang selamat jika hari itu telah tiba. Tahukah kalian hari apakah yang dimaksud? Iya, kalian benar. Itu adalah hari akhir atau hari kiamat. Untuk mengetahuinya lebih mendalam, mari kita pelajari bersama. Ketika kehidupan telah berhenti. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kita kali ini meyakini adanya hari akhir, menjelaskan makna iman kepada hari akhir, menjelaskan macam-macam hari akhir, makna hari akhir. Kalian pasti pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir atau tsunami. Tahukah kamu bahwa suatu saat akan terjadi bencana alam dahsyat yang akan menghancurkan alam semesta? Itulah hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Sekalipun manusia membuka tempat bersembunyi di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh, tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Allah menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat dalam Al-Quran, surat Al-Qari'ah. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti lalat yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran surat Al-Qari'ah ayat 3-5. Surah ini menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Manusia berhamburan seperti lalat, gunung-gunung meletus, dan gempa bumi yang dahsyat. Dan planet-planet serta seluruh tata surya saling bertabrakan sehingga seluruh alam semesta akan hancur dan binasa. Pengertian beriman kepada hari akhir. Iman artinya kepercayaan dan keyakinan. Jadi, beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Percaya pada hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Macam-macam hari akhir. Kiamat terbagi menjadi dua, yaitu
sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Contohnya kematian seseorang, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kebakaran, dan lain-lain. Allah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa, semua akan binasa. Kiamat kubro disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan yang ada di alam semesta. Kiamat kubro ditandai dengan ditiupnya trompet atau sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Semua makhluk termasuk iblis akan mengalami kematian setelah mendengarnya. Namun, kapan terjadinya hari kiamat itu, tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya selain Allah. Disitulah salah satu bukti keimanan kita. Meyakini sesuatu yang belum terjadi namun pasti akan terjadi. Datangnya kiamat tidak usah kita hitung-hitung, namun yang perlu kita hitung adalah bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya. Bekal itu adalah tabungan amal ibadah dan amal soleh. Ibadah yang kita lakukan dan perbuatan baik kepada siapa saja menjadi bekal kita menuju akhirat. Tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat. Yang pertama, munculnya berbagai fitnah. Banyak bermunculan nabi palsu, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Perbuatan riba banyak terjadi. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Tanda-tanda besar datangnya hari kiamat, di antaranya terbitnya matahari dari sebelah barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya binatang melata di bumi, munculnya dukhon atau awan debu di timur dan barat, terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Nah, setelah mengetahui tanda-tanda datangnya hari kiamat, semoga kalian semakin baik ibadahnya dan memperbanyak amal kebaikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah mempelajari video tersebut, apa yang kalian pahami tentang beriman kepada hari akhir? Ada apa aja? Pengertian hari selanjutnya, tanda-tanda hari akhir. Ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Terus ada apa lagi? Nah, hikmah beriman kepada hari akhir, kita harus banyak beribadah kepada Allah. Ya, dalam lebih khusus lagi dalam sholat. Ya, terus mempertebal keimanan kita, memperbanyak lebih rajin dalam beribadah. Ya, amal solehnya, sedekah, zakat, puasa. Kalau sholat wajib bukan masalah rajin, tapi kewajiban. Yang rajin itu sholat sunnah. Ya, qabliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat hajat, dan sholat tahajud dan sholat sunnah yang lainnya. Ya, terus meningkatkan sedekah kita, infak kita juga. Ya, dalam rangka apa? Mempertebal iman kita kepada Allah untuk apa? Untuk apa? Untuk bekal ketika kita nanti menuju hari akhir. Baik, kita lanjut dengan diskusi dari hasil video tersebut. Pak Asep bagi langsung
karena duduknya sudah seperti ini, bagi 5 kelompok ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan yang kalian tadi lihat video tersebut, silahkan didiskusikan tentang pengertian hari akhir, ya, tanda-tanda hari akhir, tadi kan, terus apa lagi? Tahapan-tahapan hari akhir, terus hikmah kepada hari akhir, dan yang kalian pahami di video pembelajaran tersebut. Silakan. Ya. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Silakan diskusikan dengan teman-teman tentang video pembelajaran tersebut. Ya. Jadi sesuai dengan tadi yang dipaparkan di depan ya, silakan apa menurut kalian tentang ini. Ya. Baik, kita cukupkan untuk diskusinya. Nanti silakan dibawa semua hasilnya, dipaparkan di depan ya. Apa yang kalian hasilkan dari video pembelajaran tersebut ya. Nanti dibacakan ya. Ya, nanti dibacakan. Silakan dari kelompok mana sudah terlebih dahulu. Ya, kelompok 4 silakan dibacakan. Salam ya. Silakan kelompok 4. Ya. Ya, di depan, di depan. Nah, ini kelompok 3 juga nanti dibacakan ya. Ya, dibacakan ya, nanti dibacakan langsung. Ya, silakan. Ya, langsung dibacakan ya dari hasilnya. Ini langsung ini ya, dibacakan ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari akhir, 1. Mendorong manusia untuk selalu berbuat baik. 2. Membuat manusia sadar bahwa kehidupan di dunia hanya sementara. 3. Menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari pembalasan. 4. Mendorong untuk selalu beribadah dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Hasilnya menilai dulu. Silakan kelompok mana lagi yang sudah siap? Kelompok 1 silakan maju. Ya, boleh berdua, boleh didampingi sama temennya. Atau sendiri nggak apa-apa. Berarti kelompok 4 tentang hikmah ya. Silakan. Salam dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, bagus. Ya. Selanjutnya silakan kelompok 5. Bisa membacakan hasilnya di depan. Silakan. Ya, berdua boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo, kelompok 5. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda hari akhir, tanda-tanda kejelasan banyak orang yang berbuat maksiat dan meninggalkan ibadah. 2. Ilmu agama mulai berkurang. 3. Banyak fitnah dan kebohongan terjadi. 4. Anak tidak patuh kepada orang tua. Tanda-tanda besar. 1. Matahari terbit dari barat. 2. Turunnya dajjal yang membawa fitnah besar. 3. Turunnya Nabi Isa. 4. Sudah menjadi beda. 4. Turunnya Yahud dan Masih. Ya, udah. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok IPA, kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ya. Baik, dari hasil diskusi kalian tadi dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini sama bertema tentang beriman kepada hari akhir. Yang pertama ada kelompok pertama tentang pengertian hari akhir, di mana bumi, bukan hanya bumi tapi seluruh alam semesta ini akan hancur. Ya, yang kedua tadi di kelompok kedua tanda-tanda hari akhir. Ya, tadi di video juga ya banyaknya maksiat. Ya, terus apa lagi? Banyak ya. Yang kelompok ketiga kejadian hari akhir, semua akan hancur ya, bumi ya, seluruh langit akan turun ya, akan hancur. Dan kelompok 4 hikmah beriman kepada hari akhir ya, mendorong seseorang untuk berbuat baik ya. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, itu sebenarnya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Ada yang tahu kenapa? Ketika kita berbuat baik sama orang lain, sebenarnya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Ya, betul, dapat sebuah pahala. Nanti ketika di hari akhir nanti ada catatannya. Insya Allah dengan perbuatan baik kita akan masuk surganya Allah. Pun ketika seseorang berbuat buruk, sebenarnya dia berbuat buruk pada dirinya sendiri. Kenapa? Nanti ditimbang, wah banyak perbuatan buruknya, nanti masuk. Jadi sebenarnya kalau kita berbuat baik kepada siapapun, kepada orang lain, itu kepada diri kita sendiri. Ketika kita sedekah pun, itu nanti baliknya kepada diri kita sendiri. Ya, membuat manusia lebih sadar, sabar, ya bahwa hidup di dunia itu hanya sementara. Seperti ketika kapal berlabuh di dermaga, sementara nanti ada penumpang baru pergi lagi. Nah, selanjutnya di kelompok kelima tentang contoh perilaku beriman kepada hari akhir. Katakan rajin beribadah. Nah, tadi rajin beribadah apa saja sebelum ini? Meningkatkan infak sedekahnya. Apalagi? Sholat sunnah diperbanyak. Ya, berkata baik boleh. Nah, tapi kalau sholat wajib bukan masalah rajin, tapi apa tadi? Kewajiban. Kalau sholat wajib, wah, sholat wajibnya kata ini banget 5 waktu. Wah, misalnya. Bukan masalah rajin sholat fardu ya. Sholat wajib bukan masalah rajin, tapi itu adalah sebuah kewajiban. Yang rajin itu sholat duha sampai 8 rakaat. Nah, itu namanya rajin ketika menjalankan sholat sunnah. Ya, membantu sesama, ya, banyak membutuhkan. Makanya di sini ada istilahnya zakat, ya, infak, zakat dan sedekah. Ya,
Jadi kesimpulan dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 di sini, beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang keberapa tadi? Kelima. Ya, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ya. Jadi dengan beriman kepada hari akhir, ya, kita selalu ingat bahwa perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di mana tadi? Di akhirat. Nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya, kita kalau berbuat buruk ada balasannya. Ya, ketika berbuat baik juga ada balasannya. Ya, jadi kita berusaha menjauhi perbuatan dosa. Harus berbuat baik, beribadah dengan ikhlas dan menjauhi perbuatan yang buruk. Kita harus menjauhi segala perbuatan yang buruk. Kenapa? Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh diri kita sendiri. Meskipun mulut kita di sini bisa berbohong, di sana dia akan mengungkapkan. Karena kita di sini bisa bersembunyi, ketika di akhirat tidak akan disembunyikan. Karena kita akan berbicara, kaki kita akan berbicara, semuanya akan berbicara dengan amal masing-masing. Jadi tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah. Ya, mudah-mudahan setelah kita belajar beriman kepada hari akhir, ya, kita lebih hati-hati lagi dalam perbuatan kita. Tingkah laku kita, mudah-mudahan kita belajar ini kan dalam mempertebal keimanan kita kepada Allah untuk mempersiapkan hari akhir dan hari kiamat untuk di alam akhirat. Kenapa? Di sini disebutkan tadi dunia adalah sifatnya sementara, akhirat selamanya. Dan bahwasanya di situ ada diterangkan di dalam Al-Qur'an kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap makhluk yang hidup akan mengalami kematian. Jadi kita mempersiapkan diri kita untuk alam akhirat. Baik, untuk menambah wawasan kita hari ini akan mengerjakan LKPD soal ya. Silakan kerjakan soalnya. Nanti kumpulkan kalau yang sudah kumpulkan ya. Dikasih nama jangan lupa. Nama panggilan boleh, jangan lupa nomor absen ya. Masih bagikan saja. 3. Baik. Ya, 2 menit lagi. Silakan yang sudah boleh dikumpulkan.
Ya. Nah ini udah ada penilaian dari hasil kelompok ya, semuanya nilainya bagus dan masuk sekarang akan menilai hasil ini soalnya ya. Oke baik, dari hasil yang masuk ya kelihatannya di sini banyak yang nilainya bagus. Mudah-mudahan kita di rumah juga ya meningkatkan kembali pola pembelajaran kita supaya kita lebih mengetahui materi kita hari ini. Baik, untuk hari ini ya materinya tentang beriman kepada Allah cukup sekian, tapi sebelumnya ada yang ditanyakan? Ya, jadi untuk pembelajaran hari ini mudah-mudahan ketika kita sudah belajar tentang beriman kepada hari akhir, kita bisa mempraktekkan di kehidupan sehari-hari kita, tidak berbuat buruk, meningkatkan kembali perbuatan yang baik, tidak berkata kasar contohnya, ya kan? Tidak membuli, tidak saling menghina. Karena apa? Setiap perbuatan baik sebenarnya kita masuk kepada diri kita sendiri. Dan kalian boleh di rumah ya membaca-baca lagi bab selanjutnya atau bab tentang beriman kepada hari akhir, tentang hikmah kepada hari akhir. Boleh juga lihat video pembelajaran tentang berkaitan dengan hari akhir. Dan jangan lupa di rumah kalian pelajari bab selanjutnya. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Silakan dibaca doanya. Ya. Subhanallah.